Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana meregres dengan SPSS dan kemudian kita melakukan uji asumsi klasik. Data biasanya kalau kita ngeregres itu terdiri dari dua data, data primer atau data sekunder. Pada kali ini saya akan jelaskan dulu tentang data sekunder ya. Data yang diambil dari bisa BPS, data perusahaan, dari Bank Indonesia, dari World Bank, dari kementerian, dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut kita mengolah data dengan SPSS, kita lihat dulu pengertian regresi ya. Dalam setiap video saya selalu memberikan regresi yang baik ya. Jadi regresi yang baik adalah regresi yang memenuhi kriteria bebas dari asumsi klasik atau BLUE, Bayes Linear Unbiased Estimator. Ya, biasanya nanti kita cukup menguji yang model tidak mengandung multikolinearitas. Modelnya adalah homogeneisitas dan modelnya non autokorelasi. Oke teman-teman, nanti kita akan gunakan model regresinya dengan dua cara. Bagaimana meregres tanpa model biasa, tanpa log di SPSS, dan bagaimana meregres dengan model log di SPSS ya. Data saya gunakan ini adalah konsumsi impor GDP, konsumsi impor GDP tahun 1990 sampai 2014. Oke, sekarang saya buka di Excel dulu untuk ngambil data. Datanya ini ya, maka saya copy dulu. Sebelum saya copy data ke sini, saya copy dulu. Ya, saya copy. Habis ini kita buka SPSS ya. Versinya tidak masalah ya. Yang penting kita masukkan dulu data. Kalau kita sudah membuka SPSS, maka kita bisa masukkan data ke sini. Ini ada data view, ini ada variabelnya. Ya, kita masukkan dulu data view ya. Ya, ke sini klik kanan. Ya, kita paste. Ya, data sudah masuk ke sini. Kalau ini ada E plus ini bisa tarik ke sini. Ya, ya, kita pilih data ini ya. Nah, sekarang kita buka variabelnya, kita rubah di sini. Ya, ini datanya skala, numerik, data angka nih ya. Jadi kalau nanti kita lihat di sini ada data itu ada ini ya, numerik, koma, dot, ini ya, kita gunakan aja numerik. Ya. Sekarang kita akan mengganti dulu ini. Kita ganti dulu, kita sesuaikan dengan data tadi, konsumsi impor GDP. Oke ya, ini klik dengan cara konsumsi, ya, konsumsi, kemudian anak panah ke bawah, langsung kemudian impor, anak panah ke bawah, kemudian GDP. Enter ya. Maka kemudian kalau kita buka data view, variabel sudah muncul. Ya. Karena kita hanya akan melakukan regresi dulu, bagaimana hasilnya dengan cara regresi. Ya. Maka setiap kita menganalisis dengan EPSS, selalu kita gunakan analyze. Ya. Karena kita regresi, maka masukkan ini. Klik ya, linear itu ini. Ya. Berarti kita sudah memiliki data ini. Konsumsi impor sama GDP. Maka klik dulu untuk jadikan sebagai dependent variable bebas. Klik di sini. Setelah ini hanya ada satu variabel. Ini boleh lebih dari satu. Kita klik lagi. Klik lagi. Kita masukkan di sini ini. Kalau sekedar kita hanya mau meregres, cukup dia di sini oke. Ya. Ini hasilnya. Jadi nanti ini ada hasil outputnya, ini ada output ya. Regression title not active variable yang dimasukkan model summary ANOVA coefficient. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini regresinya tadi ini. Ya. Ini adalah variabel dependennya bebas, ini adalah variabel terikatnya. Ya. Kita udah ketemu R. Ini adalah korelasinya R kuadrat R square. 9,41 ini. Ini ANOVA-nya, ini signifikan. Kemudian T-nya adalah ini ya. Karena data adalah data sekunder, maka kita gunakan unstandardized. Standardized kemudian digunakan untuk data primer. Ya, T-nya ini signifikan kecuali impor. Ini ya.
Itu cara tadi kita meregres. Bagaimana kita meregres adalah model yang kedua dengan cara log tadi. Di sini kita gunakan log. Ini bisa di copy juga langsung bisa, atau kalau di SPSS kita bisa gunakan tadi ini. Ini ya. Kita bisa gunakan transform. Kita gunakan compute variable. Kita masukkan di sini log. Bisa kita tulis konsumsi. Ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan di sini tadi. Sini, maka kita akan cari all. Cari yang log. Ya. Cari yang log ini. Klik ini. Klik double. Klik. Ya, muncul di sini. Maka sekarang kita karena konsumsi masukkan ini. Klik, bawa ke sini. Ya. Berarti kalau ini kita oke, maka akan muncul variabel baru di sini. Ya, kita lihat oke. Ya, kita sudah ketemu lagi. Kita sekarang buka tadi di data variable view, data ini variable view, kita sudah ketemu log konsumsi. Ya, kita lihat di sini ini. Sudah ketemu log. Betul nggak 5,08 kita cek di sini. 5,078 karena dibuat 2 digit ya jadi 5,08. Ya. Semua variabel kita lakukan dengan cara transform. Ini ya, dengan cara compute, ini juga sama. Sekarang kita ganti dengan import. Ini ya, import. Variabelnya harus sama. Ini kita sini, ini klik dulu, tapi ini di del dulu. Ya. Kita masukkan klik ini, kita masukkan ke sini. Kita oke lagi. Dapat variabel baru lagi. Ini log import. Data view ketemu ini. Buat lagi transform tadi compute. Ini kita buat, kita ganti GDP. Ya, GDP. Ini kemudian kita hilangkan dulu. Ya, kita pilih ini GDP. Klik sini. Oke. Ya, sekarang kita sudah dapat data ini. Ya, dapat data ada 6 variabel, cuma ini adalah variabel karena ngelog dari variabel konsumsi. Kita gunakan lagi, kita akan regres dengan model log tadi. Analyze, kemudian regression. Ya, kita pilih linear. Ya, ini kita keluarkan dulu. Keluarkan dulu, keluarkan dulu, keluarkan dulu. Kita pilih lagi, log konsumsi ini ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini. Ya, kita oke. Kita sekarang sudah dapat model baru. Kita menggunakan model. Kok tidak muncul? Klik di sini. Ada 2 ini. Klik ya. Ini sekarang kita dapat 2 tadi. Ini adalah model tanpa log, ini model dengan log. Kita cek di sini. Ini ya. Lihat di sini ada lognya. Lihat di sini semua signifikan. Ini ya. Ini T-nya. Dan ingat, karena data adalah data sekunder, maka betanya adalah beta unstandardized. Beta ini digunakan untuk data primer. Ya, sehingga kalau primer nggak ada konstantanya. Oke ya. Berarti, kalau kita lihat di sini, kita sudah hasil regresinya ini tadi. Model tanpa log, kita lihat tadi, import tidak berpengaruh, tapi GDP berpengaruh. Kenapa? Karena angka ini 0,565 jauh dari 0,05. Berarti menolak dia adalah menerima hipotesis. Berarti apa? Tidak berpengaruh. Yang kedua, kita menggunakan model dengan log, semua signifikan karena apa? Di bawah 0,05. Nah, sekarang bagaimana dengan uji asumsi klasiknya? Ya. Nah, nanti kita akan uji. Untuk uji asumsi klasik di sini, maka sekarang kita bisa lakukan. Ya. Kita akan lakukan tadi uji asumsi klasik. Tadi kita bisa lihat dengan model ini. Ya. Model ini kita bisa melihat belum muncul. Kita belum bisa mendeteksi apakah ada multi-call tidak. Untuk bisa melihat di sini, maka sekarang kita lihat adalah model yang pertama dulu. Analyze. Regression. Linear. Ini ya. Jadi kita sekarang kita keluarkan dulu. Keluarkan dulu.
keluarkan dulu, kita lihat nilai pertama dulu tanpa log dulu. Konsumsi saya masukkan, oke. GDP saya masukkan ke sini. Kemudian impor saya masukkan ke sini. Ya, kita sudah dapat ini. Nah, kalau kita ingin munculkan tadi adalah dengan cara multikolonitas, maka kita sekarang pilih statistik. Ya. Maka inilah yang kemudian kalau kita nanti akan mendeteksi asumsi klasik, satu adalah kita menggunakan collinearity. Ini adalah untuk mendeteksi multikolonialitas. Yang kedua adalah DW, untuk kita ngecek apakah model mengandung autokorelasi jika datanya time series. Kita klik OK, maka akan ketemu nanti di sini adalah hasil outputnya yang ketiga, continue. Oke ya, yang lainnya belum kita lakukan dulu, karena kita nguji dua itu dulu. Oke. Ini kita lihat, tadi saya ngeregistrasi 3 kali, ini adalah model tanpa log, model dengan log, ini untuk uji asumsi klasik, auto dan hetero, auto dan multicol untuk model 1. Kita klik di sini ya, hasil regresinya. Kita lihat di sini. Saya besarkan dulu. Yang terjadi sekarang DW-nya muncul. Nah, 0,832. Ya. Karena tadi kita gunakan ini ya, kita lihat di sini 0,832. Kemudian kita sudah muncul ini. Ini adalah untuk autokorelasi, dia menjauh dari angka 2. Ya, mendekati 0, berarti ada indikasi ada autokorelasi. Di sini non multikolonitas. Kenapa? FIF-nya adalah di bawah 10 dan tolerannya di bawah 1. Berarti terjadi auto tapi non multikolonialitas. Ini ya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau menguji heteroskedastisitas? Ya. Nah, untuk menguji ini, maka kita lihat dulu yang ini. Ya. Di sini belum muncul residual. Ya. Maka kita munculkan dulu residual. Dengan cara apa? Analyze. Kemudian kita buat regression linear. Ini, maka kita munculkan sekarang adalah residual. Kalau tadi kita sudah munculkan ini, collinearity, diagnostic, dan Durbin version, maka sekarang kita gunakan plot ini. Ya, kita gunakan save saja, ini akan disimpan. Ingat, residual ada 2, unstandard, standardized, ini ya. Tapi biasanya saya sudah mencoba sama antara standardized dan standardized ini. Karena datanya adalah data sekunder, maka kita gunakan ini standardized. Sehingga nanti akan ke copy. Dia akan ke copy di sini, ya. Jadi kalau nanti kita lihat tadi dan copy di sini, ya, kita continue. Kita oke saja. Maka sekarang kita lihat tadi, ini hasil ini ya, regresi untuk nyari residualnya. Ya. Di sini saya sudah 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ini adalah untuk ini tadi, saya lihat di sini. Sudah ketemu residual. Karena kita ingin meregres dengan ujinya PAP, ya, atau tadi ujinya Glaser dengan absolut, maka kita buat model baru transform. Compute variable, ini kita buat ABS. ABS, ingat variabel tidak boleh ada spasi, kita buat sini. Kemudian kita gunakan res, ini ya. Res ini. Ya. Atau pakai D ini nggak apa-apa ya. Ini sama dengan apa? Ini hapus. Kita akan menggunakan di sini ABS, cari atas. Huruf ABS ini. Klik 2 kali, klik. Maka ini kita masukkan ini, klik, bawa ke sini. Ya. Ini kita buat ABS oke. Ingat ya, kita sekarang sudah dapat variabel baru lagi. Variabel barunya adalah di sini ABS ini. Bedanya apa? Tandanya negatif hilang semua positif karena absolut. Nah, sekarang kita baru uji yang namanya adalah uji ini ya, heteroskedastisitas. Analyze, regression linear,
maka ini diganti. Klik ini ke sini, digantilah ini. Ya, sekarang kita oke. Lihat hasilnya. Di sini semua signifikan. Ya. Berarti GDP impor mempengaruhi residual. Artinya residual tidak konstan. Kenapa? Kalau GDP impornya naik, residualnya akan naik. Ya, kalau GDP-nya naik, residual akan naik karena tandanya positif. Impornya naik, ini akan turun. Ya, sehingga ini tidak konstan. Maka muncullah yang disebut dengan heteroskedasitas dalam model. Kita lanjutkan dengan model yang kedua. Model kita gunakan model yang ini ya, hetero untuk model dengan log. Ya. Klik sini. Di sini sekarang ya. Ini. Tapi karena di sini sekarang tadi saya sudah melakukan ya. Setiap saya meregres selalu akan muncul residual karena saya sudah melakukan save ya. Sekarang yang kedua saya lakukan analyze regression linear. Ini sekarang saya keluarkan lagi. Saya keluarkan dulu. Ini saya keluarkan dulu ya. Ini saya keluarkan. Saya keluarkan. Saya keluarkan. Saya keluarkan. Saya regresi dulu. Log konsumsi, log impor, sama log GDP saya masuk ke sini. Ingat, saya sudah masukkan di sini adalah save ini adalah untuk mengeluarkan unstandardized. Berarti diingat-ingat dulu res berapa untuk absolute. Jangan sampai nanti kemudian kita buatnya salah. Nanti untuk absolute rate ini harus diberi rasio 3. Karena 1, 2, 3. Nah, sekarang kita oke. Ini kita oke ya. Continue, kita oke. Berarti sekarang kita cek data dulu. Kita gunakan tadi 3 ini. 3 ini adalah saya meregres variabel yang sudah saya log semua. Berarti ABS-nya saya harus ABS resi 3. Analyze. Kita gunakan transport. Ini ya. Compute variable. Sekarang kita buat receipt atau kita buat 2 dulu sini. 2. ABS. Kita gunakan di sini. Kemudian receipt 2. Kita gunakan 3 ya. Ini juga saya klik. Ini saya del dulu. Kita cari yang 3. Yang terakhir. Klik 3. Udah betul ya. Sekarang kita oke. Maka akan muncul di sini adalah Anda perhatikan di sini data muncul baru ini. Nah, sekarang kita uji lagi analyze regression linear. Kita ganti ini dengan ABS ini yang ketiga. Kita oke. Ini adalah hasil uji hetero untuk model log. Apa yang terjadi? Lihatlah dilihat di koefisien ini. Ya. Kita bisa melihat dari ini saja. Ya. Dari sini kita bisa melihat F-nya signifikan. Ini juga ini ya. Tapi kesimpulannya adalah signifikan. Ya, karena di sini log GDP masih punya pengaruh. Ya. Nah, berarti model log juga ada indikasi terjadi hetero. Nah, di sini kemudian kita bisa menyimpulkan nanti ini. Ya. Asumsi klasiknya untuk multi-call ya itu tadi lolos semua baik model 1, 2 tanpa log dengan log tidak ada pelanggaran karena di bawah 10. Hetero ini terjadi ya karena ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan residualnya. Heteronya ini juga sama ya. Kemudian autokorelasinya, tadi kita lihat di bawah, menjauh dari angka 2. Maka terjadilah ini. Baik model baik model 1 tanpa log dan model log, maka terjadi pelanggaran untuk hetero dan auto. Sedangkan multi tidak. Ya. Nah, mungkin yang bisa saya berikan hari ini cukup sekian dulu. Nanti akan saya lanjutkan dengan cara perbaikan pelanggaran asumsi klasik terutama homo autokorelasi ya, dalam model regres dengan SPSS.
Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.